Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, salah satu yang menyebabkan semangat yang membara dari para sahabat untuk menjalankan Ramadan dengan sepenuh hati dan tanpa kenal lelah mereka melakukan ibadat siang dan malam, penyemangatnya adalah keindahan surga. Jadi salah satu penyemangat yang membuat mereka habis-habisan yaitu membayangkan tentang indahnya surga. Makanya setengah daripada Al-Quran itu berbicara tentang salah satu janji Allah, yaitu tentang keindahan surga. Oleh kerana itu sahabat kadang-kala kerinduan itu seperti kalau malam dia tidur seakan-akan dia ingin bangun pagi sudah berada di dalam surga, padahal mereka tidak pernah melihatnya, mereka tidak pernah menyentuhnya, bermimpi pun tidak pernah. Mereka hanya mendengarkan ayat demi ayat dan mendengarkan dari mulut Nabi, tapi muncul rasa rindu. Dan ini adalah iman. Iman itu totalitas percaya. Apapun yang disebut Allah, apapun yang disebut Nabi, total percaya. Itulah iman. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah mencantumkan zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Jemaah menakat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menceritakan ke sahabat bahawa kondisi rumah di surga itu, batu batanya, kata Rasulullah, terbuat dari emas dan perak. Batu batanya terbuat dari emas dan perak. Kita hari ini emas kita terbuat dari batu bata. Rumah di surga batu batanya dari emas dan perak. Subhanallah, itu baru batu bata. Kemudian kata Rasulullah, campuran pasirnya itu terbuat dari yakut wal marjan, permata, mutiara. Karpetnya za'faran, bau di dalamnya bau kasturi, tidak perlu memakai penyemprot minyak wangi, sempurna. Jadi ini dipercaya oleh sahabat tanpa ada sedikit pun kalimat panena yang kan dongengnya, tidak ada sedikit pun. Subhanallah, 100% mereka percaya kepada Nabi. Jadi inilah yang membuat mereka tidak sadar bahawa mereka menjalani Ramadan itu tanpa kenal lelah. Siang puasa, di tengah-tengah teriknya matahari mereka tetap menuju ke masjid-masjid Allah. Mereka yakin setiap langkah mereka dicatat oleh Allah. Dan pada malam harinya mereka mendirikan Ramadan. Dengan cara apa? Mendirikan hari ibadah-ibadah di malam hari Ramadan.
Sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab pertama sekali mendirikan tarawih dengan cara berjamaah di satu tempat, lalu kemudian menyuruh salah seorang sahabat untuk menjadi imam. Dan apa yang terjadi? Dalam asar Umar bin Khattab disebutkan bahawa mereka berimam dengan bacaan satu rakaat 200 ayat. Satu rakaat 200 ayat. Bisa bayangkan 2 juz satu rakaat, bukan satu kali salam, satu rakaat. Sampai digambarkan hatta kunna nartajif wa na'tamin ala asa, sampai kami bergetar dan kami berpegang ke tongkat-tongkat kami. Wala nansarif, tidak ada seorang pun di antara kami yang bubar. Hatta fi furu'il fajr, sampai datangnya subuh. Tarawih habis salat isya, berhenti menjelang subuh. Itu pun karena ada sahur. Kalau tidak ada sahur, sungguh mereka akan sambung dengan salat subuh. Bayangkan kekuatan mereka. Sudah lelah, hampir jatuh, maksa pegang tongkat supaya tidak jatuh. Apa yang mereka harapkan? Pujian Nabi kah? Apakah mereka berharap Nabi akan mengatakan bagus? Begitulah sahabatku. Tidak. Mereka tidak mengharapkan pujian Nabi. Mereka mengharapkan janji Allah. Janji Allah yang bernama Basyira, kabar gembira. Apakah itu surga? Dan kerinduan itu penuh. Jauh mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini kadang-kadang kurang semangat. Kita menyambut surga dengan tidur dari pagi. Nya alih wanya Pakai ada depa orang nasat. Hai orang pegah babi sih. Ini pulang tidur. Bangun jam 11. Baca Quran satu halaman, tidur lagi menjelang zuhur. Katanya sudah capek baca Quran, padahal capek tidur. Baru satu halaman, tidur lagi menjelang zuhur, tidur lagi sebentar. Ambil qailulah, tadi kaisurah diambilnya. Subhanallah, setelah salat zuhur baca satu halaman, baru 2 halaman menjelang zuhur, 2 halaman Bapak, subhanallah. Tidur lagi sampai menjelang asar. Setelah salat asar tidak sanggup lagi, paling duduk di depan rumah. Kalau ada keran, ambil keran, siram-siram bunga mati. Yang kenyambut preh-preh, buka radio sana, buka radio sini, mencari-cari radio sesat. Siapa yang azan duluan? Subhanallah. Malam tidak sanggup beribadah. Imam baca panjang sedikit, hati kita langsung tidak ikhlas. Langsung kita merasa bahawa apa ya panjang-panjang tat bacaan. Kai depa tanya corona. Yang duduk berlama-lama di kedai kopi sampai berjam-jam, tidak ada yang mengatakan bahawa jangan lama-lama sekali, ini corona. Tidak ada yang mengatakan itu. Yang duduk di depan sinetron berlama-lama, tidak ada yang mengatakan corona. Tidak ada. Tapi begitu salat, sudah muncul bahasa corona. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jauhnya kita dengan Nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai amal kita yang sedikit, karena dia tahu umatnya lemah di akhir zaman. Umatnya lemah. Padahal kalau kita berprinsip saja dengan janji Allah tentang kebahagiaan, sungguh kaki kita tidak akan pernah lelah, walaupun sudah lelah, karena kita tahu ini pasti berakhir. Ini pasti berakhir. Tidak berakhir umur 42, berakhir umur 45. Banyak sahabat kita yang sudah melalui hidup ini dan mereka merindukan kembali untuk mendapatkan Ramadan, tapi Allah tidak pernah bangkitkan lagi. Kalau mau tahu dahsyatnya Ramadan, mau tahu hebatnya pahala Ramadan, tanyalah kepada penduduk kubur. Mau tahu apa ibu? Tanya sama penduduk kubur. Kiban Ramadan, pasti mereka akan mengatakan, rugilah kalian yang belum mati. Kami yang sudah mati melewatinya. Kami yang dulu tidak pernah melakukan apa-apa. Kami hanya memberi sedikit sedekah dalam Ramadan. Seharusnya kami memberi lebih daripada yang kami beri. Semua menyesali. Semuanya menyesali. Walaupun berbuat baik, menyesali kenapa tidak sehebat Rasulullah berbuat baik. Orang kalau sudah rindu surga, maka harta tidak ada arti baginya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Rasulullah itu manusia paling dermawan. Itu sudah memakai level bahasa superlatif. Ajwadun nas,
paling dermawan. Tidak ada orang lain yang lebih dermawan daripada Rasulullah. Tetapi ketika masuk Ramadan, dia lebih hebat dermawannya dibandingkan sebelum Ramadan. Jadi tidak ada lagi bahasa yang lebih hebat untuk menggambarkan akhlak Rasulullah, bahawa beliau orang yang dijamin surga. Seharusnya mereka tidak perlulah dermawan-dermawan sekali, karena Rasulullah sudah tahu dirinya akan dijamin surga. Tapi beliau ingin mencontohkan ke umatnya, habis-habisanlah dalam Ramadan. Ini kadang-kadang satu bulan Ramadan dapat 2 kali jatah suruh kirim kuih ke Menasah, langsung mepep-pep. Oh mak 2 ge merempok, medihkan 3 mentang. Kenapa sampai 2 ge habis apa yang nak tanya? Hai depa corona, panitia abang depa corona. 2 kali baru dapat jatah, Masya Allah. Padahal setiap hari disuruh beri makan orang berbuka puasa, setiap hari. Kenapa? Kurang rindu terhadap surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kata Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh telah siap untuk mereka jannah. Kanat, Allahumma kafi'il madhi, kanat, telah siap. Jadi ini bukan dalam proses pembangunan, telah siap, sudah selesai. Surga sudah selesai, neraka sudah selesai, surga sudah selesai. Kusiapkan bagi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka jannatul firdaus, iaitu surga firdaus. Ini surga tertinggi dalam level surga. Maka Nabi pernah mengatakan, kalau engkau berdoa, mintalah surga yang tertinggi. Kalau engkau berdoa, mintalah surga yang tertinggi. Masalah nanti kita diberikan yang lebih rendah, yang penting masuk surga. Jemaah mereka Allah, kalimat itu ternyata di ujungnya ditambahi dengan kalimah nuzula. Apa itu nuzula? Nuzula itu dipakai oleh kebiasaan bahasa orang Arab. Arti bahasa turun, arti aslinya turun. Nazala, turun. Nazli, yang turun, yang turun dari mimbar sebentar lagi, maksudnya itu maksudnya. Nuzula itu turun. Apa maksudnya turun? Yaitu orang Arab itu kalau masuk ke dalam rumah itu seakan-akan turun ke dalam rumah orang. Maka nuzula itu maksudnya proses penyambutan tamu. Jadi bagaimana orang beriman dan beramal saleh masuk surga? Dengan cara nuzula, disambut oleh Allah, disambut oleh semua pasukan Allah yang bernama malaikat. Jadi bukan masuk, begitu masuk dari pintu surga kita bingung, kita tidak tahu. Oh, jumpa malaikat satu orang, lalu malaikat mengatakan, Irwana, rumah belah dia apa? Sebelah sana rumahmu. Yang di mana? Cari aja sendiri, lihat aja nama sendiri sana. Nanti lihat yang mudah-mudahan rumah kamu ada nama situ, cari aja sendiri. Surga luasnya arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Langit seluruhnya dan bumi surga. Jangan bayangkan kita akan bingung, Masya Allah, cari rumah seluas langit dan bumi, di mana rumah, alamat salah. Tanya sana, tanya sini, nanti ada yang bilang, oh ke depan lagi, oh ke kanan lagi, nanti di sana ada orang kumpul di kedai kopi, tanya aja sama mereka di mana lagi. Kapan orang habis-habis? Tidak begitu kita masuk surga. Allah telah gambarkan nuzula, disambut, setiap malaikat mengawalnya. Dipanggil dengan nama terbaik, lalu kemudian ditunjukkan mana rumahnya, diberikan kunci rumahnya, lalu dia tinggal dalam kesenangan abadi di dalamnya, tidak pernah diselingi dengan rasa lelah, tidak pernah diselingi dengan rasa seakan-akan ada yang tidak bahagia di antaranya. Tidak ada lagi. Jadi jemaah mereka Allah SWT, kita ini kalau mau disambut model begitu, bayar tiket. Dunia saja kalau mau sambut begitu bayar tiket. Coba naik pesawat, kalau nggak ada tiket, senyumkah pramugarinya? Kita naik pesawat, bapak mau ke mana? Mau pulang kampung. Tiket pak? Nggak ada tiket. Yang ditipak mulai dari water sampai Miyuk pak. Menggulai-gulai teruk Miyuk. Kenapa? Tidak ada tiketnya. Tapi begitu kita pegang tangan, di tangan kita tiket, paspor di samping, belum naik dia sudah senyum. Dia buat tangan lagi begini, Masya Allah, bapak, senyumannya melupakan isteri di rumah. Contoh ibu, contohnya contoh tengah. Jemaah mereka Allah SWT, sampai ke atas sana, kemudian ditanya, nomor bangku bapak berapa? Kita bingung.
Lalu dia antarkan, ini nomornya, bapak silakan duduk, nanti kalau ada apa-apa bilang sama kami, segala macam. Padahal nanti kalau jatuh pesawat sama-sama jatuhnya. Dia tidak bisa menyelamatkan kita, tapi dia berusaha berbuat yang terbaik untuk kita. Kenapa Pak? Tiket. Maka hari ini Allah berikan tiket untuk masuk ke surga Allah. Caranya bagaimana? Lakukanlah apa yang Allah minta. Hanya itu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja, kata Allah. Sayangnya orang hari ini dia tidak tahu lagi tujuan hidupnya. Dia anggap tujuan hidup mencari rezeki. Maka ada orang yang cari rezeki itu mulai dari solat subuh cari rezeki, tidak tahu panggilan Allah. Sudah miskin dunia, miskin akhirat. Sedang solat subuh, orang sedang nyapu jalanan. Sedang solat subuh, berapa becak dan motor yang ke pasar impres tidak solat subuh. Ada orang yang sibuk dalam pekerjaannya, dipanggil duhur oleh Allah tidak datang. Padahal itu semua hanya selingan. Intinya adalah datang. Kalau sudah datang, mau apapun rezeki itu urusan Allah, berkahi. Bukan menumpuk-numpuk harta, tapi memberi keberkahan, itu yang penting. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, rugilah orang-orang yang hari ini tidak merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan yang Allah beri kepada kita agar mudah masuk surga melalui 4 kriteria. Nah, ini baru saya mulai. Belum mukadimah belum Pak. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah pernah menceritakan dalam hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dengan derajat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada ghuraf, dijamak dari ghurfah. Di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, kata Nabi. Ada kamar-kamar. Jadi bukan lempang begitu saja seperti lapangan Hira, tidak. Dia ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah tahu? Rasulullah sudah melihatnya. Diizinkan Allah. Isra' Mi'raj menjadi penentu mukjizat terbesar dari selain daripada Al-Quran. Jemaah maka Allah. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan spesifikasi kamar tersebut. Rasulullah mengatakan tura duhuruha min butuniha wa tura butunuha min duhuriha. Kamar itu modelnya, kata Rasulullah, yang dalam bisa melihat keluar, tembus pandang, yang luar bisa melihat ke dalam. Ini apa ini maksudnya? Sukakah kita kalau ada kamar kita tembus pandang? Tentu semua orang, elok lagi ni. Orang yang suka ngintip rumah orang akan begitu dengar hadis ini, kapah di surga rupanya hijau ngintip-ngintip kau. Tidak begitu. Ibnu Katsir waktu menjelaskan tentang keindahan surga di dalam ayat, termasuk mengutip hadis ini, beliau mengatakan itu menunjukkan keamanan, kenyamanan, keindahan. Jadi maksud tembus pandang, walaupun tembus pandang tidak ada yang melihat. Pemilik rumah kalau dari dalam rumah tembus pandang melihat pemandangan di luarnya. Kalau dia keluar dari rumah tersebut, dia bisa melihat isi rumahnya sendiri. Yang orang lain bagaimana? Orang lain tidak bisa lihat. Dan jangan fikir rumah itu tipe 36 Bapak Ibu melakukan Allah. Bukan tipe 36, bukan tipe 81. Tapi seluas mata memandang. Satu rumah seluas mata memandang. Begitu luasnya rumah kita. Luas sekali. Kebun, tidak usah berkebun. Allah sudah tanamkan zikir kita. Setiap kali berzikir, maka Allah tumbuhkan satu batang kurma. Sampai ke sana kita bingung, kok sudah ada? Siapa yang tanam? Malaikat mana? Lu kena berkata terima kasih. Tunjuk pak malaikatnya. Enggak ada itu. Semua kita hari ini telah menanamnya. Dengan cara apa? Berzikirlah kepada Allah. Allah siapkan segala-galanya. Tinggal masuk, duduk, subhanallah. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini nyamannya itu, keindahannya itu. Belum lagi bahasa Allah dalam Al-Quran, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kenapa selalu sungai? Kenapa tidak disebutkan danau? Tidak disebutkan apalah gunung-gunung, disebutkan gunung Salak lah sekali-sekali atau apa? Tidak ada. Kenapa sungai? Jannatin tajri min tahtihal anhar, itu hampir ratusan ayat. Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Dalam tafsir disebutkan bahawa manusia itu salah satu yang bisa melepaskan lelahnya hidup di dunia adalah sungai. Dan itu yang kecenderungan terjadi. Orang kalau sudah libur itu ke sungai. Kalau disuruh pilih antara sungai dan laut, manusia pilih sungai. Kenapa? Tidak lekit. Lekit bahasa Indonesianya apa? Tidak lengket-lengket. Kalau mandi laut, habis mandi laut senang cuma sebentar, kemudian masuk pasir ke dalam hidung, lalu kemudian harus mandi lagi kembali. Waktu mau mandi suruh bayar 3.000 sekali mandi. Tadi masuk ke laut free punya Allah, besarnya luar biasa. Begitu masuk minta air biasa disuruh bayar. Lekit minta ampun, belum pulang mobil Masya Allah. Tapi pulang dari sungai tidak begitu, aman, dan orang senang berlama-lama di dalamnya. Senang berlama-lama. Kecuali sungai tidak ada air, baru orang mau pulang. Jemaah mereka Allah tahu kebahagiaan manusia ada pada sungai. Maka Allah ganti, wahai hambaku, ku ganti dengan sungai yang lebih baik. Dan itu mengalir di bawah-bawah rumahmu. Artinya semua kita akan berada di samping-samping sungai. Hari ini kita di saat pergi ke sungai, kita lihat ada rumah-rumah indah, villa-villa di bawahnya sungai. Kita mengatakan, Masya Allah, enak sekali tinggal di sini ya. Kalau begitu mau mandi tinggal terjun dari atas ke bawah, pum, begitu saja. Lalu dia naik kembali, Masya Allah, dia tidak perlu bayar. Macam model kita katakan, nanti itu berada di rumah kita. Dan Allah bagi, menurut hadis Nabi, dia ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Terserah mau yang mana. Yang tidak pernah minum khamar terjunlah ke sungai khamar. Tapi di sana sungai khamarnya tidak memabukkan. Dan sambil minum, sambil berenang, bisa sambil minum. Itulah sungai di surga. Lazzatil lisyaribin. Dia lezat untuk orang yang meminumnya. Jadi tidak perlu masak, tidak perlu. Maka jemaah belaka Allah, begitulah keindahan yang Nabi gambarkan, tembus pandang. Nah kemudian setelah Nabi mengatakan itu, waqala al-a'rabi, ada seorang Arab Badui. Ini kalau disebut A'rabi dalam bahasa, kalau ditambahkan hamzah itu maksudnya Arab Badui. Kalau ditambahkan hamzah, kalau tidak ada hamzahnya, waqala Arabiyun, itu orang-orang Arab yang terpelajar, artinya dia berada di dekat Nabi, sekeliling Nabi. Tapi kalau sudah A'rabi, itu orang-orang yang tinggal di pinggir laut, yang bahasanya. Dan mereka, perangai mereka baik, tapi mereka memang terbiasa agak sedikit tegas. Begitu A'rabi, orang tinggal pinggiran gunung. Tapi mereka berani. Mereka manggil Nabi saja. Kadang-kadang pernah Nabi berjalan di satu tempat bersama sahabat, ada yang turun dari gunung, lalu dia mengatakan, Muhammad, kau Muhammad, kau. Dia panggil begitu. Sahabat langsung menghunus pedang. Ini orang kurang ajarnya minta ampun. Rasulullah menahan, jangan. Begitu dia mendekat, sudah dekat Nabi, dipeluknya Nabi. Lalu dia mengatakan, aku merindukanmu. Sungguh aku merindukanmu. Padahal tadi cara panggilnya seperti orang minta berantam. Tapi begitu dekat dipeluknya Nabi. Itu A'rabi. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa memvonis orang bicaranya kasar, itu orang tidak baik. Tidak bisa begitu juga. Kadang-kadang terlahir dalam dunia kasar. Begitu lahir langsung tertaruh di atas tikar kasar. Aku enggak tahu orang. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, orang Arab ini berkata, Arab Badui ini berkata, apa katanya? Dia bertanya ke Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah? Itu surga yang tadi engkau sebutkan tembus pandang, untuk siapa ya Rasulullah? Jadi dia buru pertanyaan itu. Kenapa dia buru pertanyaannya? Dia betul-betul ingin tahu. Dia betul-betul ingin berada di dalam golongan orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Makanya jemaah mereka Allah, para sahabat itu kalau bertanya, pertanyaan mereka selalu diiringi dengan ingin melakukannya. Itu ciri-ciri sahabat bertanya. Maka banyak sekali hadis yang dilandasi dengan pertanyaan sahabat. Ada yang datang ke Nabi lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, as-salatu ala waqtiha, salatlah di awal waktu, berbaktilah kepada orang tua. Itu amalan-amalan terbaik. Jihad fi sabilillah. Nah kemudian di hari yang lain ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilani al-jannah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan ke surga. Lalu Rasulullah hanya menjawab, aqimus salat, dirikanlah salat, wa atuz zakah, lalu berikanlah zakat, wa hajjul wa asumu ramadan. Kemudian berpuasalah engkau di bulan puasa, di bulan Ramadan. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan wa hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, berhajilah kalau engkau mampu melakukannya. Lalu dia bertanya, yang lain ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, itu saja, amalan itu memasukkanmu ke surga. Lalu sahabat mengatakan, tidak disebutkan dalam hadis itu namanya, ya Rasulullah,
Tidak ada amalan lain yang ada tambahannya? Tidak. Baik, kalau begitu hari ini aku hanya mengamalkan yang wajib ini saja, dan aku tidak akan amalkan yang sunnah, kata dia. Karena Rasulullah sudah jamin kalau engkau melakukan rukun Islam semua disebutkan Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai hari ini aku hanya melakukan yang ini saja, dan aku tidak akan menambahinya. Artinya tidak ada ba'diyah, tidak ada qabliyah, tidak ada tahajud, tidak ada tarawih, tidak ada. Aku hanya melakukan ini saja. Lalu orang ini pergi. Lalu Rasulullah ketika dia sudah agak menjauh, dia pegang sahabat yang lain, dia katakan, lihatlah, itulah salah satu penduduk surga. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Keseriusan dia untuk beramal. Begitu Rasulullah menjaminnya, dia langsung ingat, tidak akan kutinggalkan amal ini. Betul-betul kulakukannya. Makanya mereka itu kalau bertanya ingin melakukan, kita kadang-kadang bertanya dalam pengajian, Pak, entah apa-apa kita tanya, Ustaz, apa hukumnya pinjam uang di bank 100 juta suruh bayar 120 juta? Ustaznya jawab, haram. Haram, kapadungga, kabuka, haram. Tetap saja dia melakukannya. Ustaz, apa hukumnya masuk asuransi? Ustaznya jawab, gharar, itu masuk gharar. Gharar itu spekulasi, semua yang spekulan haram. Apa hukumnya masuk BPJS Mandiri? Haram, itu asuransi gharar. Apa hukumnya ini? Apa hukum? Tetap dia melakukannya. Jadi enggak ada rencana. Makanya ada pertanyaan lebih parah lagi, pertanyaan ulo-ulo. Ada yang modal bertanya ke ustaz untuk menjatuhkan ustaz. Ustaz begini, begini. Macam dia ulo-ulo saja. Dulu tidak terjadi seperti itu. Ya maklum, mungkin yang jawabnya Nabi. Sekarang yang jawabnya ustaz. Habis dijawab, apa hukumnya riba? Oh, haram. Besoknya kita lihat dia metipek bab bank penyamping. Nyoka modal ustaz kita mun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau selalu menunjukkan orang lain kebaikan, engkau melupakan dirimu sendiri. Dan ini lebih dahsyat dosanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, 5 minit lagi. Ini saya pun hampir mendapatkan puncak kedinginan. Ni kau bercuti ke? Bercuti. Tapi anak apa pelin upang? Bercuti saya kata, Pak. Kan? Karena kalau enggak dingin begini saya tidak ada alasan untuk berhenti. Alhamdulillah. Jadi kemudian orang Arabi ini bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka dia cepat sekali bertanya untuk mengetahui. Segera ya Rasulullah, kabarkan agar aku bisa berada dalam golongan itu ya Rasulullah. Nah, disitulah Rasulullah menjawab, dia untuk 4 model sifat manusia. Ada 4 perkara yang kalau dilakukan pada diri seseorang, berkumpulnya 4 perkara ini pada diri seseorang, maka dia akan dimasukkan ke dalam rumah tersebut. Jaminan, kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Liman atabal kalam. Orang pertama yang akan masukkan sifat pertama, bukan orang pertama, karena 4 sifat ini harus berkumpul pada seseorang. Sifat pertama adalah atabal kalam. Dia baik lisannya, tutur bahasanya baik. Jadi baik ini tidak menyakiti orang, itu inti kebaikan. Masalah dia sedikit tegas, itu belum menunjukkan dia tidak baik. Karena kadang-kadang kita perlu tegas di tempat-tempat tertentu. Jadi bukan bermakna waktu kita tegur anak-anak, anak-anak belakang, duduk belakang. Anak-anak saf belakang, jangan masuk ke depan, enggak sah yang depan. Bahasanya tegas, tetapi itu bukan menunjukkan tidak baik. Karena dia sedang ingin berbuat baik. Tegas itu belum tentu jahat. Tapi atabal kalam, dalam ketegasan pun dia tidak mencaci maki. Jadi jangan sering-sering menyindir perasaan orang dengan caci maki kita. Kadang-kadang ada yang menyinggung perasaan sahabatnya, juga sampai bercanda pun. Bapak Ibu melakukan Allah, lihatlah teman kita bercanda. Ada orang yang kadang-kadang tidak bisa diajak bercanda, Pak. Maka jangan dibuat candaan. Kita rencananya bercanda, tapi karena orang ini karakter dari lahir nggak pernah bercanda. Bahkan waktu lahir pun nangis pun nggak pernah. Saking begitu hebatnya dia yang tidak bercanda. Jadi waktu itu kita langsung mengajak dia, kita cukai-cukai, Allah menyampi, dia sudah marah. Lihat karakter. Kalau karakter orangnya bisa diajak bercanda, bercandalah. Tapi kalau tidak bisa diajak, jangan. Kenapa? Menyebabkan putusnya silaturahim. Maka lihat-lihat orang, jangan semuanya dicandain. Itu sampai begitu disuruh jaga oleh Nabi. Dan ini semua kalimah-kalimah yang baik itu keluar dari mulut seseorang. Oh, tidak bisa, Ustaz, saya enggak bisa. Ilung hanja menyolong pegah hamba hana lon temena anja long. Kalau model begitu, Pak, falyasmut, kata Rasulullah. Bagusnya diam saja. Kira-kira mau temena, diam.
Ada keinginan, aku cuma nak, diam saja, cukup dalam hati saja, dalam hati, jangan keluarkan. Kenapa? Kalimah keluar itu menyebabkan orang marah, dan ini hilang satu sifat ahli surga. Sedangkan penduduk surga itu tidak pernah berkata yang buruk. Makanya semua ayat menyebutkan qalu salama salama. Semua penduduk surga bicaranya salama salama, baik-baik. Bahkan isteri di surga, walaupun tahu suaminya akan punya bidadari yang lain selain dirinya, tetap saja dia tidak akan bicara seperti di dunia. Di dunia macam-macam dia mengatakannya. Baru saja kita ada tanda-tanda mengatakan enak sekali ya, Masya Allah, di warung itu tadi masakan janda itu subhanallah enak sekali. Padahal kita betul-betul mengatakannya ikhlas bahwa memang mangat ke pegawai konyen. Itu dia mengatakan menyokok mangat, menyodoh dah mangat. Menong. Oh, habis pak, rumah-rumah diruntuhkan semuanya. Kemudian pintu-pintu pagar kebalik mendum pak. Itu gara-gara hanya ikhlas memuji isteri orang lain lebih enak. Makanya Bapak Ibu, kita suami harus tahu berkata-kata baik itu penentu dalam rumah tangga. Kalaupun ingin memuji kebaikan isteri orang, maka jangan sampai terjadi kecemburuan. Memang isteri banyak diam kadang-kadang. Waktu kita mengatakan kita beli sesuatu, ini di rumah kok nggak bisa kayak gini masaknya. Itu kan bagi kita biasa, tapi bagi isteri itu pukulan, Masya Allah, seperti perang dunia. Dia terpukul. Makanya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, selama dia mengabdi kepada Nabi, tidak pernah satu kalimah pun yang tidak baik keluar dari mulut Nabi. Itu standar akhlak Nabi. Sampai Anas mengatakan dalam hadis, tidak pernah kudengarkan dari mulut Nabi dia bertanya kepada aku, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa bisa begini? Enggak ada kalimat itu, kata Nabi. Kata Anas bin Malik, subhanallah, menyelisihi amal pekerjaan Anas yang berkhadam kepadanya pun tidak pernah. Aisyah radhiyallahu anha mengakui bahawa akhlak Nabi di rumah Al-Quran, di luar rumah Al-Quran, tidak pernah menyakiti perasaan istrinya. Bahkan Aisyah yang kadang-kadang menyakiti perasaan Nabi, kadang-kadang karena sifatnya sebagai kewanitaan, itu biasa, Nabi memaafkannya. Nabi kalau buka tudung saji, itu tidak pernah mengatakan, alah, nyolom ka masak, kaku pegah beka pegatnyo, ike nah ike nyo buk-buk dengannya. Enggak pernah dia buka tudung saji, tidak selera, dia tutup kembali. Tidak ada satu kalimah pun yang dia menyakiti para istrinya. Makanya bapa-bapa yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini keutuhan rumah tangga. Ibu-ibu kalau bapaknya sudah baik, tidak ngomong macam-macam, itu janganlah disambut dengan mempep-pep terus-terusan. Karena ciri-ciri suami baik, kalau kira-kira dia akan berkata buruk, maka dia akan pilih lebih baik keluar daripada berkata buruk di rumahnya. Makanya ciri-ciri laki-laki saleh itu, kalau sudah ribut dalam rumah tangga, dia keluar. Dia tidak mau ladani istrinya karena takut jatuhnya dia ke dalam kemarahan sahabat. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah. Kalau sudah marah dengan Fatimah, dia keluar. Sampai Rasulullah datang ke rumahnya, dia tidak ada Ali. Lalu dia tanya ke Fatimah, mana suamimu? Fatimah cuma menjawab, fi syai' baini wa bainah. Ada sesuatu ya Rasulullah antara aku dengannya. Dan Rasulullah menjadi mertua yang baik. Tidak pun dia kejar Fatimah. Oh ya, kapan kejadian? Duk kenapa? Jika pegah betul, jika pegah bepah ke pegah. Nyom salahnya aku tampah ni. Tidak ada subhanallah. Begitu anaknya mengadu, mertua yang baik itu langsung dia tidak sahut apa-apa. Rasulullah tidak nyaut, lalu dia langsung keluar bertanya kepada sahabat lain, di mana Ali? Di mana Ali? Engkau lihat Ali? Di mana Ali? Lalu ada yang mengatakan, Ali di masjid ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menuju ke masjid dan dilihatnya Ali sedang berbaring di atas pasir. Karena dulu masjid Nabi pasir, bukan karpet. Disitulah Rasulullah memanggil bahasa Nabi kepada Ali, ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai orang yang berpasir. Semenjak itu Ali paling senang kalau dipanggil Abu Turab, orang yang berpasir. Kenapa? Yang memberi julukan dia Abu Turab adalah mertuanya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang berpasir. Makanya kadang-kadang Pak, kita kalau lagi marah itu jangan ngomong yang jelek. Kenapa? Keluar saja. Keluarnya kemana? Ke masjid, bukan ke kedai kopi. Ini ada yang keluar ke kedai kopi, berkumpul sesama istri, suami-suami sakit hati. Di situlah dia mengupat ke istri masing-masing. Itu tidak begitu ceritanya. Maka berkata-kata baik itu kunci kita hidup bahagia di dunia. Pertama di dunia. Kalau di akhirat memang Allah sudah ciptakan berkata baik. Semakin baik perkataan kita, semakin banyak teman kita. Semakin banyak, tapi semakin buruk perkataan kita, semakin sedikit. Satu tersinggung, besok tersinggung lagi. Lama-lama orang terus
tidak lagi mau berteman dengan kita. Kita datang sendiri, tidak ada di jalan, tidak ada yang pun tidak ada. Dulu sebelum kita bicara banyak yang nak jak kata gitu kan. Tapi semenjak itu tidak ada lagi yang pun tidak ada, yang klakson tidak ada. Begitu orang lewat lihat pun tidak mau. Bet tak mengen ganji. Bruk tak baik. Begitulah manusia. Makanya oleh kerana itu Bapak Ibu penaka Allah, penghuni surga pertama menjaga mulutnya. Dan sebagai penutup, lihatlah ternyata Allah mendidik amalan pertama ini di dalam Ramadan. Makanya Ramadan ini Pak, ini sedang kuliah selama 30 hari ini. Allah didik pertama dalam Ramadan. Lihat bahasa Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam Ramadan, fala yaskhab wala yarfas, jangan caci maki dan jangan mengatakan kalimah-kalimah rafas. Kalimah rafas yang kotor-kotor, jorok-jorok, porno-porno. Bicaranya masalah porno-porno. Saya heran kok ada orang yang mengagungkan seseorang berceramah, tapi bahasanya bahasa porno. Waktu turun dari ceramah, lalu orang mengatakan cukup raya bergahbah dan kunyan, lamrok menunggu bergahbah. Kok dipuji orang begini? Orang begini tidak pantas untuk ceramah, tidak pantas memberikan nasihat. Kenapa? Mulutnya kotor. Dalam Ramadan hangga pergi bergahbah masalah rafas. Bahkan dengan isteri sendiri pun disuruh hindar dulu untuk menyindir-nyindir masalah-masalah yang sifatnya porno, walaupun isteri sendiri. Jadi disuruh tahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Kalau masih ngomong kotor dan beramal kotor, kalau masih ngomong yang buruk dan beramal buruk, tidak usah puasa saja, kata Nabi. Kenapa? Tidak diterima. Maka hari ini, yang hari ini berada dalam Ramadan, ketahuilah kita sedang dididik untuk masuk surga dengan menjaga lisan kita. InsyaAllah nanti malam kita sambung. Betul pun nanti malam jadual saya lagi, Pak. Saya fikir nak tukar orang lain. Alhamdulillah. Jadi nanti malam insya-Allah kita lengkapkan 3 amalan lagi yang akan membuat kita dijamin masuk ke dalam rumah yang tembus pandang keindahan surga dan berkumpul kita dengan keluarga insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.